pagi, Namo Buddhaya. Nah, jadi hari ini Bunda akan kasih latihan soal yang tentang elastisitas. Jadi minggu lalu kan kita udah belajar tentang elastisitas kan. Nah, Bunda hari ini akan kasih contoh soal. Tuh, masih tentang elastisitas. Ini dibilang ada sebuah pipa vertikal terpasang di dalamnya sebuah pegas. Nah, jadi ini ya. Ini ada pipa vertikal. Berarti kalau pipa vertikal itu pipa yang tinggi, dipasang secara vertikal. Di dalamnya ada pegas dan sebuah penampang lingkaran. Ini yang warna biru, ini adalah penampang lingkaran dari karet. Berjari-jari 10 cm. Oke, berarti di sini Bunda tuliskan diketahui ada jari-jarinya, R-nya 10 cm. Berarti harus kita ubah dulu ke meter, dibagi 100. Jadinya 0,1 meter. Nah, suatu zat cair dengan massa jenis 800 kg meter kubik, kemudian dimasukkan ke dalam pipa hingga setinggi 35 cm. Gitu ya. Nah, jadi ini kita lihat di gambar kedua, ada cairan yang warna kuning. Nah, ini adalah zat cair yang massa jenisnya 800 dan tingginya 35. Oke, berarti di sini Bunda tuliskan massa jenis simbolnya Rho 800 kg per meter. Kemudian tingginya 35, tinggi itu kan H. Jadi di sini hanya 35 cm. Sama seperti tadi diubah ke meter dibagi 100. Jadinya 0,35. Nah, kemudian pegasnya itu tertekan ke bawah ya karena diisi cairan kuning ini. Jadi pegasnya itu tertekan ke bawah sehingga posisinya setinggi X2. Gitu. Jadi kalau awalnya dia 50 cm, sekarang setelah tertekan zat cair, dia tingginya jadi X2. Gitu. Jika konstanta pegas itu 200, berarti konstanta pegas K simbolnya. 200 N per M. Dan percepatan gravitasi berarti G. 10 M per S kuadrat. Yang ditanyakan adalah X2 atau ketinggian pegasnya setelah diisi zat cair. Nah, berarti di soal yang nomor 2 ini selain ada elastisitas, ada juga tentang zat cairnya. Berarti kita pakai hukum tentang fluida. Jadi di sini digabung sama fluida. Ada yang masih ingat rumus di fluida apa sih? Kalau di fluida itu F-nya atau gayanya sama dengan tekanan dikalikan A. Ya, jadi kalau misalnya di fluida ada rumus F sama dengan P kali A. F-nya seperti yang kalian tahu itu gaya N, sedangkan pH itu adalah tekanan hidrostatis. Sedangkan A adalah luas. Nah, jadi kita pakai rumus ini nih. Nah, ternyata tekanan hidrostatisnya juga di soal nggak diketahuin kan? Nah, tekanan hidrostatis atau pH itu rumusnya Rho dikali G dikali H. Nih. Jadi rumus F pada fluida, rumus gaya pada fluida itu adalah
pH dikali A. Nah, pH-nya atau tekanan hidrostatisnya kalau nggak diketahui bisa dicari pakai Rho dikali G dikali A. Jadi kita pakai dua rumus ini. Rho-nya massa jenis, G-nya gravitasi, H-nya ketinggian atau kedalaman. Oke, ini ya. Jadi kita akan pakai hukum elastisitas dan fluida. Nah, jadi di sini karena dia ada pada satu sistem yang sama, berarti gaya pada fluida, ini Bunda tuliskan F fluida, itu sama dengan gaya yang ada pada pegas. Nah, tadi kalau misalnya di fluida, berarti rumusnya pH dikali A, gitu kan. Sedangkan pH-nya itu Rho kali G dikali H. Berarti di sini Bunda tuliskan aja kalau F fluidanya itu Rho dikali G dikali H dikali A. Ini ya. Kemudian kalau misalnya di pegas, ada yang masih ingat rumusnya gaya pegas di hukum Hooke? Nah, gaya pegas. Bunyi dari hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X. Nah, jadi kita pakai ini nih. Pakai rumus ini. Kita lihat Rho-nya sudah ada 800. Kemudian G-nya sudah ada 10. H-nya sudah ada 0,35. Nah, A-nya ternyata belum ada. Kita cari dulu nih A-nya. Kalau kita lihat, pipa ini bentuknya apa sih luas penampangnya? Ya, luas penampang pipa. Kalau di sini bentuknya lingkaran kan, jadi kalau kita lihat ini yang warnanya biru, yang karet ini penampang lingkaran dari karet, ini kan pasti berbentuk lingkaran gitu. Nah, berarti A-nya itu tadi luas, kita pakai rumus dari luas lingkaran gitu. A sama dengan pi R pangkat 2. Kalau misalnya pi-nya itu 3,14. Sedangkan R-nya, jari-jarinya sudah diketahui di soal, tadi 0,1 meter. Jadi di sini 0,1 pangkat 2. Atau bisa dituliskan di sini, berarti A-nya itu sama seperti 3,14. Ini Bunda tuliskan aja di 10 pangkat supaya mudah. Jadi 10 pangkat negatif 2. Gitu ya. Jadi A-nya itu 3,14 kali 10 pangkat negatif 2. Itu yang akan kita masukkan ke sini. Nah, kita masukin nih. Rho-nya 800, G-nya 10, H-nya itu pakai 0,35. Dan A-nya tadi kita dapat 3,14 dikali 10 pangkat min 2. Sama dengan K-nya juga sudah diketahui 200 dikalikan delta X. Nah, coba kalian kalikan. Berapa sih 800 kali 10 kali 0,35 kali 3,14 kali 10 pangkat min 2? Berapa nih hasilnya nih? Dua kah? Ya, benar. Jadi hasilnya
ketika ini udah dikalikan, jadinya 87,92 sama dengan 200 delta X. Berarti kalau mau cari delta X-nya gimana? 87,92 dibagi sama 200. Berapa nih? 0,4396 Kak Bun. Ya, 0,439. Berarti kita bulatkan jadi 0,44 ya. Nah, ya udah delta X-nya itu dapat 0,44 meter. Gitu. Atau kalau diubah ke senti, jadinya 44 senti. Tuh ya. Nah, jadi tadi awalnya pegasnya itu kan dia 50 cm nih. Kemudian mengalami perubahan panjang sebesar 44 cm. Berarti untuk cari X2-nya itu sama dengan X1 dikurang delta X. Gitu. X1-nya panjang awalnya itu 50 cm. Kemudian dikurang sama delta X-nya. Tadi kita dapat 44. Berarti 50 kurang 44 sama dengan berapa? 50 kurang 44. 6. Ya, jadi X2-nya adalah 6 cm. Jadi setelah ditekan oleh fluida, panjang pegasnya itu menjadi 6 cm. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan nggak? 50 dari mana? 50 ini tinggi awalnya. Bentar. Nah, ini. Jadi dari gambar 1 kan kelihatan nih pegasnya itu panjang 50 gitu. Kemudian mengalami perubahan panjang berkurang sebanyak 44 cm. Berarti kan tinggal dikurang. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya Bunda akhiri ya. Selamat siang, Namo Buddhaya.